Oke, semangat pagi adik-adik para pencari ilmu. Bertemu kembali dengan Pak Afwan di channel Afwan Kimia ya. Hashtag berbagi ilmu agar membantu ya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum prototipe ya. Kurikulum pada tahun 2022 nantinya. Khususnya SMA ini ya yang akan dibahas. Tidak ada lagi jurusan IPA, tidak ada lagi jurusan IPS, dan tidak ada lagi jurusan bahasa ya. Oke, disimak sampai akhir ya. Kita akan membahas mengenai kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran ya yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tanggal 20 November 2021 ya, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Langsung saja kita akan bahas. Nah, ini dia ya adik-adik. Khusus SMA ya, kita akan belajar khusus SMA. Ini khusus SMA di tahun 2022 nantinya ya. Oke, nah apa saja bedanya? Pertama, tidak ada lagi peminatan ataupun penjurusan. Jadi tidak ada jurusan SMA IPA atau SMA IPS dan bahasa ya. Itu poin yang pertama. Nah, yang kedua poinnya adalah ini ya, di kelas 10 ya, anak kelas 10 itu mereka belajar untuk menyiapkan diri untuk menentukan pilihan pelajaran di kelas 11 nantinya. Nah ya, mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan SMP ya. Nah, jadi IPA-nya tuh ada fisika, kimia, dan biologi ya, mungkin masih dasar ini. Nah, sementara di IPS-nya ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan antropologi ya, ada masuk sedikit ya. Nah, kemudian kalau sejarahnya itu jadi sejarah saja, gabungan dari sejarah Indonesia dan sejarah dunia nantinya ya. Itu untuk di kelas 10. Nah, yang di kelas 11 dan 12 ya, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib. Nah, ya. Mata pelajaran wajib ini ada sekitar 18 JP, nanti akan dibahas di yang berikutnya. Dan mata pelajaran pilihan ya. Nah, jadi bisa memilih sesuai bakat dan minat sama aspirasinya masing-masing ya. Boleh memilih IPA, IPS, dan bahasa. Nah, itu nanti pilihan ya. Nah, kemudian yang poin terakhir adalah ya, nah, pembelajaran berbasis project ya. Jadi nanti secara umum selalu ada project ya. Projectnya itu minimal 25% dari total jam pelajarannya ya. Nah, untuk apa? Untuk penguatan profil pelajar Pancasila ya, dilakukan minimal nanti 3 kali dalam 1 tahun ajaran ya. Jadi dalam 1 tahun ajaran itu akan dilakukan minimal sebanyak 3 kali ya. Dan pelajar itu harus menulis esai ilmiah ya sebagai syarat untuk kelulusan. Nah, itu anak kelas 12 juga nanti khususnya ya. Nah, tidak ada program peminatan di SMA. Maksudnya tadi tidak ada lagi jurusan IPA ya, tidak ada lagi jurusan IPS ataupun jurusan bahasa ya. Nah, ini sudah tidak ada ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Ani ini ingin kuliah di kedokteran ya. Nah, kira-kira inilah mata pelajaran akan diambil di kelas 11 dan 12. Nah, kemudian Wayan ini dia mau mengambil, masih bingung dia ya, dia mau mengambil kuliah bisnis ataupun teknik sipil ya kan. Nah, maka pelajaran di kelas 11 dan 12-nya maka yang akan diambil apa nantinya ya. Kita akan bahas ini. Dan seperti saya sudah sampaikan tadi, bahwa yang umum itu atau yang wajib itu dia harus 18 JP diambil ya. Nah, yang 3 JP itu hanya 2 pelajaran, yaitu MTK dan Bahasa Indonesia. Dia hanya 3 JP. Nah, selebihnya itu 2 ya. Ini 2, ini 2, ini 2, 2, 2, dan 2 ya. 2 kali 6, 12 ya. Tambah 3, 15 tambah 3, 18 ya. Ini 18 jam pelajaran per minggu ini. Nah, karena dia mengambil kedokteran, untuk yang IPA-nya pilihannya ya adik-adik, si An ini tidak mengambil fisika ya, karena fisika itu tidak begitu terpakai di kedokteran. Jadi dia lebih mengambil ke biologi dan kimianya. Nah, kemudian dia ingin mengambil IPS ya, karena sebagai dokter dia juga perlu sosialisasi ya. Nah, jadi sosial berarti lebih ke arah sosiologinya diambil juga. Nah, masing-masing ini ada 5 ya, 5 JP yang untuk pilihannya nih, IPA atau IPS. 5 kali 2 ini 10 ya. 5 kali 1 tetap 5 pelajaran. Nah, selain itu ya, Ani ini ingin mengambil bahasa Inggris ya, bahasa Inggris tingkat lanjut. Nah, bahasa boleh ya. Jadi lintas ya. Jadi boleh memilih IPA, IPS atau bahasa. Tidak ada lagi peminatan khusus IPA saja, khusus IPS saja atau khusus bahasa saja. Nah, ini ya, kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya diambil 5 JP per minggu.
Nah, sementara Wayan, nah dia masih bingung kan mau ngambil kuliah bisnis atau teknik sipil. Nah, ini sama ya, yang bagian pertama ini wajibnya tetap sama 18 JP. Dengan yang 3 JP hanya siapa tadi? Bahasa Indonesia dan MTK. 3 JP ya. 3 kali 2, 6. Nah, selebihnya 2 JP, 2 JP, 2 JP, 2 JP, 2 JP, dan 2 JP. Nah, si Wayan dengan si Ani ini berbeda dalam mengambil apa? Mengambil seninya ya. Nah, si Wayan mengambil seni teater ya, mungkin sesuai dengan bakat dan minatnya. Sementara si Aninya mengambil seni musik ya, sesuai bakat dan minatnya juga ini. Nah, setelah itu apa lagi bedanya? Nah, karena dia ingin ini ya mengambil teknik sipil ataupun kuliah bisnis, maka dia mengambil fisika untuk IPA-nya, fisika ataupun MTK. Nah, sementara dia ragu nih mau kuliah bisnis atau teknik sipil tadi. Nah, yang untuk bisnisnya dia pelajarilah ekonomi dan geografi ya. Jadi di IPS-nya itu tidak hanya ekonomi, geografi, sosiologi, dan antropologi ya. Nah, itu 4 pilihannya. Kalau di IPA ada fisika, kimia, biologi. IPS-nya itu sejarahnya itu tidak masuk di IPS ya. Tapi dia jadi sejarah saja, tapi gabungan antara sejarah Indonesia dan sejarah dunia ya. Nah, Wayan mengambil mata pelajaran dari 2 kelompok, kelompok IPA atau IPS. Bahasa nggak diambilnya. Minimum adalah 2 kelompok pilihan ya. Nah, sebagai syarat minimum. Nah, meskipun sekolahnya membuka kelompok mata pelajaran pilihan yang lainnya ya, misalnya ada bahasa tapi dia nggak ngambil, tidak masalah ya. Jadi begitulah kira-kira ilustrasi mengenai kurikulum prototype ini ya. Jadi murid-murid diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing ya. Nah, jadi ada kendala-kendala teknisnya bakal ada ya. Pertama adalah kesiapan dari guru-gurunya ya. Kemudian sarana prasarana juga. Yang terpenting adalah ketika mau masuk perguruan tinggi negeri, apakah kurikulum ini dia akan ngeling dan cocok dengan apa? SBMPTN atau UTBK nantinya ya. Kalau seandainya tetap ada tes SBMPTN atau UTBK, nah maka mungkin perlu dikaji lagi ya kurikulum ini. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. See you, goodbye.